Oke guys, selepas Luis Milla membantu Sinteyong, kini Keisuke Honda pula turut serta ke Indonesia. Apa cerita di sebalik video ini guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, kepada yang menonton video ini, saya mendoakan agar kalian sentiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan sentiasa dilindungi oleh Allah SWT. Oke, hari ini satu video yang saya akan react terkait dengan Keisuke Honda pula akan datang ke Indonesia, tetapi tidak pasti dia akan melatih timnas yang mana satu guys. Ketika ini Sinteyong melatih U17, melatih U20 dan juga melatih timnas senior, dan kemungkinan Keisuke Honda juga akan mengelolakan ataupun menjadi pelatih kepada salah satu peringkat umur di Indonesia. Sebelum ini Luis Milla juga sebenarnya membantu Sinteyong daripada beberapa segi taktikal ataupun usaha sama di antara Sinteyong dengan Luis Milla, dan kali ini Keisuke Honda guys akan turut serta di dalam perencanaan sepak bola Indonesia kini. Ini merupakan titik besar bagi Indonesia sekali lagi, kerana Keisuke Honda merupakan pemain yang hebat di Asia, pemain Jepang yang pernah mengharumkan nama Jepang di Piala Dunia. Jadi selepas Sinteyong juga 3 tahun sebelum ini telah melatih timnas Indonesia, kini PSSI telah memanggil juga pemain daripada timur ataupun pelatih daripada Jepang ini, yaitu Keisuke Honda, untuk membantu Sinteyong di dalam mengembangkan lagi sepak bola Indonesia. Jadi satu perkembangan yang bagus untuk sepak bola di Indonesia dan juga secara amnya di Asia Tenggara ini. Oke guys, kita lihat dulu video ini daripada channel Garuda Space ya. Pada yang baru ketemu juga channel Garuda Space ini, kalian support dengan menekan butang subscribe dan tekan butang loncengnya, like, share, dan komen ya. Oke, judulnya ialah duit mematikan timnas, proyek sepak bola Honda untungkan STY, faktor Malaysia tak undang Indonesia. Ayo sama-sama kita semak video ini. Keisuke Honda guys ini. Kimpan Gun. Oke, Garuda Space subscribe. Manfaat jika PSSI kontrak Keisuke Honda, kolaborasi dengan Sinteyong. Oke guys, Keisuke Honda ini sejarahnya dia pernah bermain di Moskow, Rusia, dia pernah bermain di Australia, di Jepang, dan banyaklah pengalaman-pengalaman. Dan terkini dia di pasukan Kamboja. Purna. Kedatangan manajer timnas Kamboja Keisuke Honda ke Indonesia terus menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Sebagaimana diketahui dilansir dari Soha.vn, Kamboja melepas tugas Keisuke Honda usai Piala AFF lalu dan akan lanjut pada SEA Games mendatang. Honda sendiri mengkonfirmasi melalui akun Twitternya bahwa di Indonesia dirinya akan memulai proyek sepak bola. Rumor juga berkembang bahwa Keisuke Honda bakal direkrut oleh PSSI dan berkolaborasi dengan Sinteyong. Oke, jika hal tersebut terjadi, tentu akan sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia. Sebab selama aktif bermain sebagai pesepak bola, Honda punya pengalaman mentas di klub-klub besar Eropa. Ambil contoh AC Milan hingga CSKA Moskow. Oh, dia pernah ada di sini. Ini tentunya akan sangat membantu jika dibagikan kepada para pemain timnas Indonesia dan jajaran staf pelatih termasuk Sinteyong. Selain itu, selama menjabat sebagai manajer tim Kamboja, Honda berhasil membawa perubahan nyata untuk Kamboja dalam beberapa tahun terakhir. Iya, Kamboja makin mantap. Dan kualitas Kamboja kini sudah meningkat drastis. Tidak seperti 1 atau 2 dekade ke belakang, di mana Kamboja biasanya menjadi lumbung gol lawan-lawannya di Asia Tenggara.
Tentunya, kehadiran Honda yang terbukti mampu membawa perubahan bisa sangat menguntungkan PSSI dan Timnas Indonesia. Sementara itu, salah satu hal yang terus dikembangkan dan ditingkatkan oleh Honda adalah pembinaan para pemain muda. Ini terbukti dengan munculnya para pemain muda Kamboja sebagai andalan di Piala AFF 2022. Pengalaman Honda untuk membuat sistem pembinaan muda yang baik. Indonesia menang 2-1 kan dengan Kamboja. Maksudnya Kamboja juga permainan semakin meningkat, dapat mencetak gol, menghasilkan gol ketika menentang Ini tim-tim juga yang akan kuat. sangat membantu PSSI. Terlebih Indonesia tidak pernah kekurangan talenta-talenta muda potensial yang siap diorbitkan untuk menjadi andalan di Timnas Indonesia. Makin menarik perkembangan sepak bola Pemain Indonesia. naturalisasi tersukses di Timnas Indonesia. Oke, siapa pemain naturalisasi tersukses nih? Oh, Gonzales ya. Pertama, Christian Gonzalez. Ini tahun 2010 lagi nih. Christian Gonzalez layak nih. disebut sebagai salah satu pemain naturalisasi tersukses Timnas Indonesia berkat sepak terjangnya, terutama di Piala AFF 2010 lalu. Nah, 2010 Pemain yang kan. memiliki julukan El Loco tersebut mampu menjadi tulang punggung Timnas Indonesia di Piala AFF 2010 hingga menyentuh babak final 2010, dengan menyumbangkan 3 gol. Oh, ini cantik golnya guys. Itu daripada jauh. Kedua, Oke, Lili Pali yang kedua, Lili Pali. Ini pun gandingan dengan Gonzales kah juga ini? Stefano Lillipali merupakan pemain naturalisasi dari jalur keturunan. Dia telah melakukan program naturalisasi sejak 2011 silam dan baru melakukan debutnya pada 2013. Oh, 2013. Meski tak memberikan gelar, Lillipali mampu membawa timnas Indonesia tampil apik, terutama di Asian Games 2018 di bawah asuhan Luis Milla. Nah, dia ini di bawah Dengan Luis lolos ke Milla 16 pula. besar Asian Games 2018 dan lolos ke Piala Asia 2023. 2023. Oh, beliau ini salah satu yang membantu Indonesia untuk lolos ke Piala Asia ya. Ketiga, Alberto Goncalves. Alberto Goncalves. Wih, Tak hanya Christian Gonzalez, ada nama Alberto Goncalves yang juga dinaturalisasi Goncalves. karena telah lama berkarir di Liga Indonesia. Usai dinaturalisasi pada 2018 lalu, Beto mampu memberikan sumbangsih Ini terutama di 2018 Asian pula Games ini. 2018. Lewat gol-golnya hingga lolos ke babak 16 besar. Namun tak sedikit pula pecinta sepak bola tanah air yang menganggap naturalisasi Beto telat lantaran telah melampaui usia keemasan. oh bersama dengan tim-tim Andik Firmansyah pula ini. Alasan Timnas Indonesia tak diundang Malaysia di Ini Merdeka guys. Alasan Timnas Indonesia tak diundang Malaysia di Merdeka Cup. Apa alasan faktornya? Cup. Kita coba dengar. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM berencana untuk kembali menggelar turnamen Merdeka, ajang yang telah terhenti sejak Bulan 2013 September nih. lalu. Kabar tersebut diketahui melalui akun Instagram @theasianfootball. Rencananya, FAM akan mengundang 1 negara Asia Barat dan 2 Asia Tenggara dalam turnamen yang akan digelar pada September 2023 mendatang itu. Untuk 2 dari Asia Asia Tenggara, Tenggara, FAM 2 berencana Barat. untuk mengundang 2 tim tangguh, yakni Vietnam dan Thailand. Vietnam dengan Thailand. Sementara Indonesia dari kenapa, Asia guys? Barat, Nggak dipanggil. Suriah dan Kenapa? Palestina berpotensi akan Suriah, tampil di Palestina. turnamen Merdeka. Melihat timnas Indonesia tidak diundang dalam Pasal turnamen apa, Merdeka guys? 2023 itu tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Ya, Terlebih sedangkan timnas Indonesia dan kini Malaysia mantap, Pak. memiliki kedekatan dari segi jarak maupun kerjasama. Diketahui timnas Indonesia memiliki sejarah apik di turnamen tersebut. Skuad Garuda berhasil meraih 3 gelar juara, tepatnya pada tahun 1961, Pernah juara kah? Piala 1962, Merdeka? dan 1969. Wow, tahun Selain faktor 1960-an. sering juara di turnamen Merdeka, tampaknya ranking timnas Indonesia di FIFA yang saat ini berada di bawah Malaysia. Juga menjadi penyebab lain kenapa FAM tidak mengundang skuad asuhan Sintayong di edisi kali ini. Sebagai informasi, Kim Pan Gon selaku pelatih timnas Malaysia selalu meminta kepada FAM untuk dicarikan
Kenapa dia tidak panggil lah? Bagusnya kalau dia panggil Indonesia ini, guys. Ini yang nanti kita dapatkan info yang detail sekali kenapa Indonesia tiada dipanggil pula kali ini ya. Padahal Indonesia ketika ini mempunyai tim yang bagus, berpotensi untuk juara juga. Tetapi selalunya kalau kejohanan sebegini, mungkin ada faktor-faktor tertentu ya. Nanti kita lawan uji coba yang memiliki level atau peringkat cari info, tinggi di atas mereka. Kim Panggon tampak ingin terus memoles kekuatan Malaysia mengingat mereka akan tampil di Piala Asia 2023, tepatnya pada Januari 2024 mendatang. Januari 2024. Melihat hal itu, Vietnam, Thailand, Suriah, dan Palestina dianggap menjadi lawan uji coba yang tepat bagi timnas Malaysia. Pasalnya keempat negara tersebut berada di atas Malaysia pada ranking FIFA. Diketahui Suriah saat ini menempati peringkat ke-90 dunia. Ranking Palestina lah 93, Palestina 95, Vietnam 96, 93, dan Vietnam Thailand 96, 111. Thailand 111. Jika Malaysia sukses mengalahkan keempat negara itu, maka bukan tidak mungkin ranking mereka di FIFA akan melesat jauh. Oh gitu. Oke guys, saya tertarik dengan kemasukan Keisuke Honda ke timnas Indonesia. Kemungkinan dia akan melatih bahagian junior ya, ataupun dia ini sebagai pencari bakat-bakat muda lagi yang ada di Indonesia. Dan Sinteyong itu kekal di timnas senior, berkemungkinan begitu. Kalau berhasil antara Sinteyong dengan Keisuke Honda itu akan lagi memantapkan sepak bola di Indonesia. Pengalaman Keisuke Honda ini ya, sebelum kita ke ulasan seterusnya, pengalaman saya ingin bagi tahu kepada kalian bahwa Keisuke Honda ini di Piala Dunia 2010 dia adalah pencetak gol pertama Piala Dunia itu ketika menentang Cameroon. Kemudian di Piala Asia 2011 pula dia juga pencetak gol kemenangan ketika menentang Suriah dan pemain paling berharga pada masa Piala Asia itu. Dan di Piala Dunia 2018 dia juga pernah mencetak gol ketika menentang Senegal dan akhirnya dia mengumumkan persaraan selepas Jepang tidak lagi memasuki 16 besar pada masa itu. Jadi 2018 beliau telah dilantik menjadi pengurus dan juga pelatih kepada timnas pasukan Kamboja. Dan Kamboja selama 3 tahun dikendalikan oleh Keisuke Honda juga menunjukkan satu peningkatan yang begitu baik dan drastik. Dan persoalannya guys, mampukah PSSI menanggung perbelanjaan ataupun gaji Keisuke Honda ini seperti mana gaji yang telah mereka berikan kepada Sinteyong begitu tinggi dan paling mahal di Asia Tenggara, gaji Sinteyong. Dan dengan kemasukan Keisuke Honda pula maka dana-dana daripada PSSI akan lagi bertambah untuk gaji-gaji pelatih-pelatih ini. Tetapi apapun, ini adalah untuk perkembangan sepak bola di Indonesia. Perlu ada pelaburan, perlu ada investment untuk melihat ke depannya bakat-bakat muda ini dilatih dengan mengikut protokol sistem yang tersusun melalui 2 pelatih yang punya pengalaman yang paling terbaik di Asia dan juga di dunia, yaitu Sinteyong dan juga Keisuke Honda. Jadi untuk berita yang kedua yaitu terkait dengan Indonesia tidak diundang oleh Malaysia. Sebenarnya bukan tidak diundang oleh Malaysia guys, tetapi ini telah disusun atur oleh FIFA ya. Kerana Pesta Bola Merdeka ini masuk dalam jadual FIFA dan FIFA juga menentukan tim-tim yang sesuai, yang terkini, bukan sebab untuk memandang rendah kepada Indonesia, tidak. Sebenarnya Indonesia pada saat ini punya timnas yang sangat bagus, sangat baik. Kalau tidak, kenapa mereka bisa untuk mengalahkan Curaçao 2 kali dalam perlawanan uji cobanya?
Bukan sekali guys, 2 kali Curaçao tumbang, dibungkam oleh Indonesia. Walaupun Indonesia di Piala AFF tidak masuk ke final, sama juga Malaysia pun tidak masuk ke final. Jadi dari segi keseimbangan di antara 4 negara, Malaysia, Indonesia, Vietnam dan Thailand, itu merupakan seimbang saat ini. Hanya nasib keberuntungan itu saja yang membedakan antara 4 tim ini. Dan kita melihat nanti di Piala Asia bulan Maret bagaimana kedudukan dan keadaan timnas ini nanti. Oke. Jadi guys, saya ingat itu saja berita pada kali ini. Bagaimana pula pandangan kalian dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk info-info yang bermanfaat daripada kalian. Sampai kita berjumpa lagi guys. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.